Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan tetap mempercayai Tuhan. Jaga hati dan pikiran kita, karena orang yang suci hatinya dia pasti akan melihat Allah. Dari hati kita lah mengalir kehidupan, karena itu kita terus jaga hati kita. Kita sedang terus belajar maksud abadi Allah. Yang pertama, bahwa Allah ingin tinggal diam di antara kita. Karena itu kita perlu memiliki pengertian yang benar bahwa gereja bukanlah organisasi, gereja bukanlah acaranya, gereja bukanlah gedungnya. Dan kita sudah belajar bahwa kita perlu tertanam di dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan sekali lagi bukan hal-hal yang sudah saya sebutkan. Dan kenapa banyak orang tidak mau tertanam di dalam rumah Tuhan? Karena yang pertama, mereka terluka. Jadi mereka terluka karena ada masalah, persoalan. Mereka gagal untuk mempraktekkan, untuk tertanam di rumah Tuhan. Jadi mereka tidak percaya bahwa gereja yang tertanam dalam rumah Tuhan disusun rapi merupakan sebuah prinsip Alkitabiah. Dan hari ini kita ingin belajar mengapa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Jadi kita penting memahami ini sehingga kita semangat untuk bisa tertanam di dalam gereja lokal. Karena itu yang pertama, gereja merupakan keluarga Allah. Dalam Efesus 2:19-22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita semua adalah bagian dari keluarga Allah yang telah dilahirkan kembali, bagian dari keluarga yang kasihnya tiada berakhir karena Yesus telah menyelamatkan dan menjadikan kita miliknya untuk menjadi keluarga. Secara jasmani kita dilahirkan dengan kelahiran alamiah, maka untuk menjadi keluarga rohani kita dilahirkan dengan air dan roh, yaitu dengan baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3:3. Kita dilahirkan dengan pemberitaan Injil yang memperanakan kita. Ketika kita lahir baru, kita ada di sebuah keluarga rohani. Dan sayang ya, karena alasan-alasan tadi yang saya katakan, karena trauma, masalah, persoalan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan ingin kita, maksud abadinya itu adalah kita tertanam, tinggal dalam komunitas, khususnya keluarga rohani. Kalau kita punya keluarga jasmani, kita perlu punya keluarga rohani. Dan tetapi karena masalah persoalan, terkadang kita keluar dari prinsip ini. Jadi gereja disebut sebagai keluarga, menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh merasa asing satu dengan yang lain. Di dalam keluarga Allah, kita harusnya terbebas dari semua perpecahan, terbebas daripada sekat-sekat. Kalau di keluarga jasmani selalu ada perbedaan dan masalah, tetapi kita tetap adalah keluarga. Karena itu kita perlu memahami prinsip ini supaya kita dengan mudah bisa mempraktekkan, mewujudkan maksud abadi Allah itu untuk kita boleh menjadi rumah Allah. Lalu yang kedua, gereja adalah rumah. Di sini dikatakan, saudaraku, ya, gereja adalah rumah Allah. Karena itu tempat kediaman Allah dalam 1 Petrus 2:5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara harus menyadari bahwa kita adalah rumah Allah, kita adalah batu-batu hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi kita masing-masing adalah batu hidup yang disusun oleh Tuhan. Saudara ditempatkan di mana Tuhan mau, bukan menurut kita. Jadi makanya ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, ya masing-masing. Jadi yang paling penting adalah kita adalah batu-batu hidup. Mungkin kita posisinya di atas, ada yang di bawah. Tapi kita harus terikat satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, karena itu gereja bukan hanya keluarga, tapi gereja juga bicara tentang rumah, tempat kediaman. Dan berikutnya, gereja adalah tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus
suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi gereja juga cerita tentang tubuh. Kalau saudara perhatikan tubuh, satu sakit, semua akan merasakan. Jadi nggak mungkin kelingking jalan sendiri, kelingking kiri, kelingking kanan, jempol jalan sendiri, tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Disinilah lewat gereja, lewat kita komunitas gereja, Allah ingin kita mampu mempresentasikan Allah di dunia ini, gambar Allah. Nah, jadi dosa mencerai-beraikan, merusak, kacau balaukan semua, tetapi lewat kematian Kristus kita yang jauh, dibuatnya dekat, dihancurkannya tembok pemisah, roh perseteruan, supaya apa? Supaya kita bisa dibangun jadi rumah Tuhan, jadi keluarga ilahi. Berikutnya adalah kita menjadi tubuh Kristus. Karena itu perlu terikat satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang memisahkan kita. Jadi disinilah Bapak Ibu saya berdoa betapa rindunya Tuhan. Disinilah tempat kedudukanku, kediamanku. Aku mengingininya. Jadi Tuhan sangat rindu sekali. Makanya dalam doanya dalam Yohanes 17 ayat 21. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku satu ya Bapa. Jadi kesatuan hubungan yang tercipta itu betul-betul seperti hubungan surga antara Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dia berdoa supaya kita itu bisa sampai seperti itu. Karena itu, ya saya mau katakan terkadang saudara, saya ngelihat banyak orang Kristen gereja terkadang. Saudara mau lari kemana? Ketika mungkin kau merasa orang kurang baik, kurang cocok menurut saudara pindah. Saya mau katakan bahwa Yesus berkata nggak ada yang baik, hanya Bapa Surgawi yang baik. Dan inilah kacaunya kita, anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak mampu mempresentasikan, membuat dunia ini percaya karena kita dipenuhi begitu banyak perpecahan, dipenuhi begitu banyak kepahitan, sakit hati, saling menjelekkan, tidak saling menolong. Karena itu Yesus berkata ketika dia dituduh Beelzebul, kalau kerajaan terpecah-pecah, nggak mungkin. Iblis saja mengerti prinsip ini walaupun mereka berbeda-beda, mereka tidak bisa saling mengasihi, tapi demi satu tujuan, mereka bisa jadi satu untuk menghancurkan manusia. Sayangnya kita punya tujuan yang luar biasa Allah atas hidup kita, tapi kita gereja, orang Kristen sulit sekali untuk bersatu. Jadi dengan pengertian bahwa gereja adalah keluarga, gereja adalah rumah Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus, saya berharap ini bisa membuka wawasan kita untuk kita bisa mengambil keputusan dan berlomba-lomba untuk mewujudkan bagaimana maksud abadinya boleh tercapai. Sehingga dunia bisa percaya seperti doa Yesus supaya mereka di dalam kita dan dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi mari saudaraku kita wujudkan maksud abadi Allah dimulai dari diri kita. Dengan kita membuang jauh-jauh, menyingkirkan di hati kita segala kesombongan, segala kepahitan, sakit hati, penghakiman. Dan ingatlah Kristus sudah mati untuk kita semua. Dengan kasih-Nya Dia menyelamatkan supaya kita menjadi satu. Seperti Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kami, Tuhan pimpin bimbing kami, supaya kami di tengah situasi seperti hari ini, kami tetap bisa menjadi berkat, mengerti rencana dan kehendak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan yang susah, semua ikatan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.